Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita semua mengharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, apabila kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya kita mendapatkan segala-gala kebaikan, baik di dunia ini maupun segala-gala kebaikan di akhirat kelak. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah kehilangan semua kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan-kebaikan di dunia maupun kebaikan-kebaikan di akhirat. Maka pastilah semua kita menginginkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat penting sekali dan sudah menjadi sunnatullah, sesuatu yang paling penting itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling mudah. Lalu bagaimana agar kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata alim ulama, terlebih dahulu kita mesti ridho terhadap segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada diri kita, itu kita harus ridho. Ketika kita ridho terhadap segala yang telah ditetapkan pada diri kita, maka insya Allah Allah pun nanti akan ridho kepada diri kita. Kemudian yang kedua, apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada diri kita, apapun yang telah dicontohkan oleh kekasihnya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita sami'na wa ata'na, ya. Sami'na wa ata'na, maka insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada diri kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka yang pertama hendaknya kita pahami adalah bahwa ketaatan itu mutlak hanya untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaknya kita dahulukan, kita pentingkan, kita kedepankan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya itu adalah dalam rangka upaya untuk menyempurnakan. Dengan kata lain, ya, jangan menunggu sempurna dulu baru kita mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang, ya, dakwah itu hendaknya sempurna, ya. Ketika seseorang kemudian hafal Al-Qur'an, ya, menguasai ribuan hadis dan ilmu-ilmu yang lain, itu memang hasil dari dakwah itu tentunya akan sempurna. Tetapi sekali lagi hendaknya kita dahulukan perintah Allah SWT, kita kedepankan, ya, kehendak Allah SWT, kita pentingkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Artinya, ya, sambil kita berusaha untuk menyempurnakan, memperbaiki diri kita, kerjakan. Ya, jangan nanti saya kerjakan kalau saya sudah sempurna,
nanti saya akan mendakwahkan agama ketika saya sudah hafal Al-Quran, ketika saya sudah menguasai hadis, ketika saya sudah menguasai ilmu-ilmu, baru nanti saya dakwah. Sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, meskipun kita baru yang mengetahui satu ayat, sampaikan balighu anni walau ayat. Ya, dengan kita mementingkan, mengedepankan, ya, mendahulukan apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kehendak-kehendaknya, contoh-contoh dari Kanjeng Nabi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhoannya kepada diri kita. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel itu perintahnya awalnya sangat mudah sekali. Diperintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Andai saat itu Bani Israel kemudian langsung sami'na wa atokna, maka mudah, ambil saja seekor sapi betina, ya, berapapun usianya, bagaimanapun keadaannya, mudah, ya. Kemudian ketika disembelih, derajat Bani Israel andainya saat itu dikerjakan itu tinggi di sisi Allah SWT karena sami'na wa atokna. Tetapi Bani Israel mempersulit diri dengan mempermasalahkan umurnya, mempermasalahkan keadaannya dan hal-hal lain, sehingga akhirnya malah menjadi sulit, ya. Dan ketika didapatkan sapi itu harganya sangat mahal sekali, dan ketika dikerjakan derajatnya menjadi sangat rendah sekali karena tidak segera serta-merta dilaksanakan perintah Allah SWT, tapi telah mempersulit diri. Maka hendaknya apabila, ya, kita betul-betul menginginkan mendapatkan ridho dari Allah SWT, yang mana ini akan menjadikan kita mendapatkan segala-gala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, kerjakan saja. Kalau Allah perintahkan sudah sami'na wa atokna, kerjakan, ya. Kita diperintahkan berdakwah, kerjakan semampu kita. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, melaksanakan taklim, kerjakan, ya. Jangan menunggu nanti kalau sudah sempurna dengan segala macam target-target. Ya, memang betul para ulama, ya, itu menginginkan agar kita di dalam mengamalkan agama semakin meningkat. Yaitu sudah wajar. Itulah yang diharapkan para alim ulama, agar kita mengamalkan agama dengan sebaik mungkin. Tetapi kenyataannya, ya, kita ini sedang berproses, ya. Sedikit sekali yang sudah sempurna, hafal Quran, hafal hadis, tahu ilmu-ilmu agama, ya, ada persyaratan-persyaratan ini sebagainya, ya. Itu belum semuanya seperti itu. Tetapi apabila kita mendahulukan Allah SWT dan Rasulullah di atas segala-galanya, maka insya Allah Allah SWT akan ridho. Dan nanti Allah SWT akan sempurnakan dengan berjalannya waktu, ya. Maka penting sekali bagaimana kita hendaknya berusaha meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jangan sampai kemudian nanti kita dihisab yang pertama akan disoal, kamu mengerjakan ini dan itu, apa yang kamu inginkan? Ingin mendapatkan karena engkau ya Allah. Dusta kamu mengerjakan ini dan itu karena selain aku, kan, ingin dikatakan ini, ingin dikatakan itu, ya. Jangan. Maka bagaimana kita kedepankan perintah Allah SWT, kita memurnikan, ya, apapun yang kita kerjakan murni hanya karena taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, bukan yang lain. Jangan dicampuri dengan yang lain, kita murnikan, apalagi sampai kemudian mementingkan, mengedepankan yang lain. Ini nanti akan membuat Allah SWT cemburu, dan ketika Allah SWT cemburu kepada diri kita, entahlah bagaimana nanti nasib kita, ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.